Menanggapi berita yang lagi beredar, sebenarnya aku nggak pernah ngikutin berita sama sekali ya, apalagi soal gosip. Tapi aku lihat memang aku tuh tipikal orang yang gini loh. Aku ngeliat nih, dulu tuh si S ini sama si R ini ya, lu tuh waktu, mohon maaf nih, waktu lu jadi cibi-cibi tuh Cherry Bell ya, gue udah ngelihat lu tuh sama si R ini pansos, ngerti gak? Pansos ya. Harusnya lu tahu diri ketika si R ini sudah mengangkat derajat lo ya, sudah menjadikan lo istri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Surapentol, selamat datang kembali di Hanel Surapentol. Hanel Reaksi yang kali ini akan membahas isu yang kembali ramai di sekitar Sarwendah dan Ruben Onsu. Yang bikin menarik, muncul komentar pedas yang menyeret nama Inul Daratista dan Dewi Persik, bahkan ada tudingan soal rasa syukur dan hubungan masa lalu. Belum selesai dengan isu uang dan rumah, narasi ini juga menyinggung kabar soal Onyo, keluarga Sarwendah, hingga konten endorse yang disebut dibuat di rumah Ruben. Sebenarnya apa yang sedang terjadi? Dan kenapa komentar soal Sarwendah kali ini begitu tajam? Tonton videonya hingga usai, karena saya akan memberikan komentar cukup panjang di bagian akhir video. Yuk kita tonton videonya. Terus juga lo berkelimpahan harta, harusnya lo tahu diri ya. Sekarang lo udah naik nih, lo malah kayak gitu. Lo tuh ya, sebelum lo diangkat sama si R, lo tuh bukan siapa-siapa. Lo tuh harusnya paham itu ya. Lo jangan jadi cewek yang gak tahu diri. Sekarang lo udah naik, lo udah ngerti tuh gimana caranya berbisnis, berkembang. Lo malah ngatain mantan suami lo. Astagfirullahaladzim ya. Emang gak tahu diri lo, gak tahu diri ya. Dari awal juga pas pada saat gue ngeliat nih dia sama si R ya, gue tuh udah tahu ya dia tuh polosnya polos tipu-tipu. Nih kan, tim sebelah, tim gak tahu diri mulai berulah lagi nih, timnya Sarwendah. Baru kemarin viral berita Sarwendah duit 200 juta masih kurang cukup ya, terus dengan menghina Ruben. Viral lagi tentang rumah ya, rumah yang mau disita gara-gara masih belum lunas angsurannya. Dan apabila Sarwendah belum bisa melunasi rumah itu, Sarwendah angkat kaki dari rumah itu ya. Dan viral lagi, Onyo kata ditampar sama adiknya Sarwendah. Karena Onyo menentang, si Betran itu menentang bahwa adiknya Sarwendah itu suka mengompor-ngompori, menjelek-jelekan, menjadi kericuhan antara Ruben dan Sarwendah. Jadi Onyo itu membantu supaya semua itu baik-baik aja, tapi ditampar sama adiknya Sarwendah. Terus viral lagi yang baru kemarin ini diposting sama Ruben Onsu bahwa si Gio CEO bikin konten endorse di rumahnya Ruben. Nah, lebih nggak tahu diri lagi. Sebenarnya CEO itu punya rumah sendiri nggak sih? Kenapa harus bikin konten di rumahnya si Ruben? Terus diposting pula, nggak malu banget? Wenda, tenang aja Wenda. Aku di pihak kamu nyo, tenang aja lah kamu nda. Memang orang ini memang muncul-muncul mencuri aja rasa kunda. Masa iya dibilangnya 200 juta tuh besar? Ya kecil ya kan dah. Orang kayak kita nih apa-apa kebutuhan mahal kan. Orang nih beli baju, ya gak salah kan. Kalau kita nih beli baju ya sehelainya aja bisa beli tapak rumah orang. Ya kan gitu kan, gak apa-apa Sarwenda. Gak apa-apa doh. Wajar kita kayak gitu tuh nyo. Namanya kamu tuh orang berduit, orang berada. Aku juga ngerasain nyo. Maklumin aja lah netizen nih anda ya. Tenang apa ya anda. Orang netizen nih gak ada sih di rumahnya doh. Gak ada TV Android doh. Gak ada wifi doh. Kebutuhannya ya sebatas aja beli bayar sama kangkung aja di kedai nyo. Ya wajar lah dia bilang besar gitu kan. Gak apa-apa anda. Aku ngerti kok sebagai orang yang kehidupannya sama kayak kamu yang agak-agak kaya. Aku merasa kok itu memang kecil banget Sarwenda, serius. Gak apa-apa. Oke, nanti malam kita nongki di mana nih? BTW kamu bilang ya sama mantan kamu ajakin aku ke Brownies dong. Udah capek nih aku nyindir dari tadi nggak diajak ke Brownies ya. Aku udah siap kok. Soalnya di Pekanbaru nih nama aku lagi naik. Oh iya ndak, kata orang Sergio nyamar dari CEO. Emang iya? Coba WA aku nanti anda ya. Ndak percaya aku doh mukanya aja muka-muka orang kaya. Ndak kayak cowok orang tuh doh jelek-jelek mukanya. Kalau saya pribadi melihat narasi yang baru saja kita saksikan, terus terang saya merasa pembahasannya cukup panas. Banyak sekali hal yang dilempar ke publik dalam satu rangkaian cerita, mulai dari persoalan Sarwendah dan Ruben Onsu, masalah rumah, persoalan uang, kabar mengenai Onyo, sampai kemudian muncul komentar-komentar yang menyeret pihak lain. Dan seperti biasa, saya ingin menegaskan bahwa komentar saya di bagian akhir ini adalah pendapat pribadi saya setelah melihat narasi tersebut.
Jadi saya tidak ingin menganggap semua tudingan atau cerita yang beredar sebagai sebuah fakta yang sudah terbukti. Karena kalau kita hanya mendapatkan potongan informasi dari media sosial atau dari orang yang memberikan komentar, tentu kita harus tetap punya sikap hati-hati. Tetapi kalau saya berbicara sebagai penonton, ada satu hal yang menurut saya sangat menarik dari kasus seperti ini. Ketika sebuah persoalan rumah tangga sudah menjadi konsumsi publik, hampir semua hal akhirnya ikut menjadi bahan pembicaraan. Bukan hanya hubungan dua orang yang sedang bermasalah, tetapi keluarga, anak, rumah, keuangan, bahkan orang-orang di sekitar mereka juga bisa ikut terseret. Nah, menurut saya disinilah kita sebagai penonton harus bisa membedakan antara informasi, opini, dan tudingan. Misalnya dalam narasi tadi ada pembahasan mengenai Sarwenda yang disebut pernah mendapatkan banyak hal dalam perjalanan hidupnya bersama Ruben. Kemudian muncul pendapat bahwa seseorang harus tahu diri atau harus bersyukur. Kalau saya pribadi, saya kurang setuju kalau persoalan rumah tangga langsung disederhanakan hanya menjadi persoalan siapa yang lebih berjasa dan siapa yang lebih harus berterima kasih. Menurut saya, sebuah hubungan itu tidak sesederhana itu. Kalau dua orang pernah hidup bersama, tentu ada perjalanan panjang di belakangnya. Ada kerja keras, ada pengorbanan, ada kesalahan, ada keberhasilan, ada masa-masa bahagia, dan mungkin ada juga masa-masa yang tidak diketahui publik. Karena itu, menurut saya kita yang berada di luar hubungan tersebut tidak mungkin mengetahui seluruh ceritanya. Saya justru merasa bahwa semakin banyak orang luar yang memberikan penilaian, persoalannya bisa semakin rumit. Apalagi ketika sudah muncul kalimat-kalimat yang sangat tajam. Saya bisa memahami kenapa komentar seperti itu menarik perhatian. Namanya juga dunia media sosial. Kalimat yang lembut biasanya lewat begitu saja, sedangkan kalimat yang keras, menyindir, atau kontroversial justru cepat menyebar. Tapi sebagai penonton, saya pribadi lebih tertarik melihat persoalan secara utuh daripada hanya mengambil satu kalimat yang paling pedas. Kemudian ada juga bagian yang membahas nominal uang. Dalam narasi tadi, ada pernyataan bahwa jumlah tertentu dianggap kecil oleh orang yang kehidupannya berada. Nah, kalau saya pribadi ini juga menarik untuk direnungkan. Nilai uang itu memang sangat relatif. Bagi seseorang, uang yang jumlahnya kecil mungkin memang terasa biasa. Tetapi bagi orang lain, jumlah yang sama bisa sangat besar. Jadi menurut saya, tidak tepat kalau kita langsung mengukur kondisi ekonomi orang lain hanya berdasarkan standar kehidupan kita sendiri. Kalau seseorang terbiasa hidup dengan kebutuhan yang mahal, tentu cara dia memandang uang akan berbeda dengan orang yang hidup sederhana. Tetapi di sisi lain, menurut saya seseorang juga harus memahami bahwa mayoritas penonton mungkin tidak hidup dengan standar yang sama. Karena itu, ketika seseorang berbicara tentang uang di depan publik, menurut saya wajar kalau muncul reaksi yang berbeda-beda. Ada yang merasa bisa memahami, ada yang merasa tersinggung, ada yang menganggap pernyataan tersebut biasa saja, dan ada juga yang merasa pernyataan tersebut kurang sensitif. Menurut saya, semuanya kembali kepada perspektif masing-masing. Kemudian bagian yang menurut saya cukup sensitif adalah ketika pembahasan mulai masuk ke anak dan keluarga. Dalam narasi tadi ada cerita mengenai Onyo yang disebut terlibat dalam sebuah persoalan keluarga. Kalau saya pribadi, saya justru merasa bagian seperti ini harus dibicarakan dengan lebih hati-hati. Kenapa? Karena anak seharusnya tidak menjadi pihak yang paling banyak menanggung akibat dari konflik orang dewasa. Kalaupun memang ada persoalan di dalam keluarga, saya berharap penyelesaiannya tidak semakin membuat anak berada dalam posisi sulit. Karena anak-anak tetap punya perasaan. Mereka bisa membaca komentar, melihat pemberitaan, dan mendengar apa yang dibicarakan orang.
Menurut saya, jangan sampai persoalan orang dewasa akhirnya menjadi beban psikologis bagi anak. Lalu ada juga pembahasan mengenai konten endorse yang disebut dibuat di rumah Ruben. Nah, ini juga menjadi contoh bagaimana media sosial sekarang membuat hal-hal yang sebelumnya mungkin dianggap biasa menjadi bahan perdebatan. Kalau memang seseorang membuat konten di sebuah rumah, pertanyaan mengenai siapa pemilik rumah, kenapa dibuat di sana, dan apakah ada izin atau tidak tentu bisa muncul. Tetapi sekali lagi, kita tidak berada di lokasi dan tidak mengetahui seluruh kesepakatannya. Jadi saya pribadi tidak mau langsung mengatakan bahwa seseorang salah hanya berdasarkan sebuah unggahan atau potongan cerita. Menurut saya, inilah tantangan terbesar ketika kita mengikuti berita dari media sosial. Kita melihat satu video, kemudian muncul video kedua. Lalu ada orang memberikan komentar. Setelah itu muncul orang lain yang membalas. Akhirnya kita sebagai penonton mendapatkan sebuah cerita yang semakin panjang. Padahal belum tentu semua bagian cerita tersebut berasal dari informasi yang sudah terverifikasi. Dan yang lebih berbahaya, kalau kita sudah terlanjur menyukai salah satu pihak, kita biasanya cenderung mempercayai semua informasi yang mendukung pihak tersebut dan menolak informasi yang berlawanan. Saya sendiri berusaha menghindari pola seperti itu. Bukan berarti saya tidak boleh mempunyai pendapat. Justru saya boleh mempunyai pendapat. Tetapi saya ingin pendapat tersebut tetap saya tempatkan sebagai pendapat, bukan saya ubah menjadi kebenaran mutlak. Kalau saya pribadi melihat persoalan Sarwenda dan Ruben ini, saya merasa yang paling penting sebenarnya adalah bagaimana semua pihak bisa mendapatkan ruang untuk menyelesaikan persoalan masing-masing tanpa semakin memperbesar konflik di depan publik. Karena kalau setiap persoalan dibalas dengan komentar, kemudian komentar tersebut dibalas lagi dengan komentar berikutnya, akhirnya tidak akan pernah selesai. Publik memang punya rasa penasaran. Publik memang ingin tahu. Publik juga punya hak untuk memberikan pendapat. Tetapi menurut saya, ada batas tertentu yang sebaiknya tetap dijaga. Terutama ketika menyangkut keluarga dan anak. Saya juga memahami mengapa orang-orang yang mengikuti perkembangan mereka bisa terpecah menjadi beberapa kubu. Ada yang mendukung Ruben, ada yang mendukung Sarwenda, ada yang mendukung pihak lain. Bahkan ada yang hanya ingin melihat bagaimana akhir dari persoalan ini. Menurut saya, perbedaan pendapat seperti itu sebenarnya wajar. Yang tidak perlu adalah ketika perbedaan pendapat berubah menjadi kebencian. Kita boleh tidak setuju dengan seseorang tanpa harus menghina orang tersebut. Kita boleh mengkritik sebuah tindakan tanpa harus menyerang seluruh kehidupan pribadinya. Dan kita juga boleh mendukung seseorang tanpa harus menganggap pihak lain selalu salah. Nah, itu yang menurut saya sering hilang dalam perdebatan media sosial. Semua seolah-olah harus memilih satu kubu. Kalau mendukung Ruben, berarti harus membenci Sarwenda. Kalau mendukung Sarwenda, berarti harus menyerang Ruben. Padahal kehidupan nyata tidak selalu sesederhana itu. Bisa saja seseorang mempunyai kesalahan dan kebaikan sekaligus. Bisa saja dua orang sama-sama pernah melakukan hal yang baik dan sama-sama pernah melakukan kesalahan. Kita tidak tahu seluruh ceritanya. Karena itu, saya pribadi memilih untuk menikmati pemberitaannya sebagai bahan pembahasan, tetapi tetap memberikan jarak antara apa yang diberitakan dan apa yang benar-benar sudah terbukti. Dan satu lagi yang menurut saya penting, jangan mudah terpancing dengan judul yang sengaja dibuat sangat provokatif. Judul seperti wanita tidak bersyukur, melawan, atau kata-kata keras lainnya memang membuat orang penasaran. Tetapi kita harus melihat isi keseluruhannya. Jangan hanya membaca judul kemudian langsung mengambil kesimpulan. Karena bisa saja konteks sebenarnya berbeda.
Bagi saya, justru disitulah tugas kita sebagai penonton. Kita boleh menikmati drama pemberitaan, boleh memberikan reaksi, boleh merasa setuju atau tidak setuju, tetapi tetap menggunakan akal sehat. Kalau saya boleh menyampaikan pendapat terakhir, saya berharap persoalan yang melibatkan keluarga seperti ini pada akhirnya bisa menemukan jalan yang paling baik bagi semua pihak, terutama bagi anak-anak. Popularitas, kekayaan, rumah, bisnis, pemberitaan, dan media sosial semuanya bisa berubah. Tetapi hubungan keluarga dan dampak terhadap anak menurut saya jauh lebih penting. Jadi daripada kita sebagai penonton ikut memperkeruh suasana, lebih baik kita mengambil pelajaran dari setiap persoalan yang muncul. Bahwa kehidupan rumah tangga tidak selalu seperti yang terlihat di depan kamera. Bahwa seseorang yang terlihat bahagia belum tentu kita mengetahui seluruh perjuangannya. Dan sebaliknya, seseorang yang sedang menghadapi masalah juga tidak otomatis berarti seluruh hidupnya buruk. Kita hanya melihat sebagian kecil dari sebuah cerita. Itulah kenapa saya pribadi tidak ingin terlalu cepat menghakimi. Saya lebih memilih mengatakan kita lihat perkembangannya, kita dengarkan penjelasan dari berbagai pihak, kemudian kita nilai dengan kepala dingin. Karena pada akhirnya yang menjalani kehidupan mereka adalah mereka sendiri. Kita sebagai penonton hanya melihat dari luar. Dan menurut saya, itu harus selalu kita ingat. Jadi itulah komentar pribadi saya untuk video kali ini. Saya sengaja memberikan komentar cukup panjang karena menurut saya persoalan seperti ini memang tidak cukup kalau hanya dilihat dari satu sisi atau satu potongan video. Kalau menurut kalian bagaimana? Apakah kalian melihat persoalan ini dari sudut pandang yang sama dengan saya, atau justru kalian mempunyai pendapat yang berbeda? Silakan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Tetapi tetap jaga bahasa dan jangan saling menyerang. Kalau kalian menikmati video reaksi seperti ini, jangan lupa dukung terus Hanel Surapentol dengan cara subscribe, like, dan aktifkan notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan video-video reaksi berikutnya. Saya Surapentol pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.